Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia akan mempresentasikan tentang penilaian kerja. Berikut adalah nama atau tim dari kelompok 5. Bisa dilihat di sebelah kiri dan sebelah kanan saya. Itu adalah nama teman-teman dari kelompok 5. Tidak usah berlama-lama, mungkin bisa langsung masuk ke materi yang pertama. Untuk teman saya persilahkan. Saya Herotul Muhdisa, NIM 113. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penilaian kerja dan tujuan penilaian kerja. Pengertian penilaian kerja adalah suatu penilaian yang diberikan kepada seseorang atas hasil kerja yang dicapai dalam melakukan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, yang tentunya berdasarkan pada kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta ketepatan waktu. Selain itu, penilaian kerja juga dilakukan oleh sebuah perusahaan untuk mengevaluasi kinerja karyawannya. Nah, dari kegiatan tersebut bisa dilihat mana karyawan yang memiliki kinerja baik dan mana karyawan yang memiliki kinerja kurang baik. Yang selanjutnya adalah tujuan penilaian kerja, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk tujuan-tujuan tertentu seperti promosi, pemberhentian kerja, serta tujuan-tujuan lainnya. Yang kedua, yaitu untuk meningkatkan motivasi kerja serta meningkatkan potensi karyawan dan mengidentifikasi kinerja karyawan. Yang ketiga, yaitu sebagai dasar untuk mengevaluasi program pelatihan, jadwal kerja, metode kerja, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yaitu sebagai dasar untuk memperbaiki dan mengembangkan uraian pekerjaan. Objek penilaian kerja yaitu hal-hal yang dapat dinilai dari karyawan tersebut. Yang pertama, kecakapan atau kemampuan pegawai melaksanakan suatu tugas yang diberikan. Yang kedua, penampilan atau perilaku dalam melaksanakan tugas. Yang ketiga, sikap dan cara dalam menjalankan tugas. Yang keempat, ketegaran jasmani rohani dalam menjalankan tugas. Pengaruh penilaian kerja. Setiap instansi akan melakukan penilaian kerja terhadap karyawan-karyawan tersebut dengan tujuan-tujuan tertentu. Adapun pengaruhnya yaitu yang pertama, meningkatkan kreativitas, produktivitas, kepuasan karyawan, dan mempertinggi rasa tanggung jawab karyawan terhadap tugasnya. Yang kedua yaitu mempertahankan kestabilan karyawan perusahaan, menciptakan suasana hubungan kerja yang baik, dan mengefektifkan pengadaan karyawan. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi penggunaan alat dan bahan baku. Jenis penilaian kerja ada dua. Yang pertama yaitu dilakukan oleh atasan. Jadi penilaian kerja hanya dilakukan oleh atasan saja dan keputusan final dari atasan. Yang kedua yaitu dilakukan oleh atasan dan sejawat. Jadi atasan meminta pendapat atau pandangan dari rekan sejawat karyawan tersebut, tapi tetap untuk keputusan finalnya diambil oleh atasan. Selanjutnya, metode penilaian kerja. Yang pertama yaitu ada skala rata-rata, yang kedua checklist, yang ketiga metode peristiwa kritis, yang keempat metode peninjauan lapangan, yang kelima tes dan observasi prestasi kerja, yang keenam metode evaluasi kelompok. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman, NIM 117. Saya akan melanjutkan presentasi yaitu tentang penilai validitas dan reliabilitas penilaian kerja. Penilai kinerja sendiri adalah sebuah profesi yang memiliki kualifikasi, pengetahuan, kompetensi, dan pengalaman melakukan kegiatan penilaian terhadap objek penilaiannya itu sendiri, sesuai dengan keahlian dari profesionalisme yang dimiliki dengan mengacu kepada standar penilaian yang ada atau yang berlaku. Dalam hal ini adalah orang-orang yang berpengalaman dan bekerja tinggi sebagai pengembangan strategi untuk mereka sendiri. Cara kerja dari metode ini sendiri adalah bagaimana suatu sasaran seperti karyawan dapat tercapai dengan mengurangi ambiguitas dan juga hambatan yang mungkin dapat menghalangi tercapainya sasaran kerja. Hambatan dalam penilaian kerja sendiri adalah penggunaan form penilaian yang seragam untuk seluruh karyawan atau pekerja dalam sebuah organisasi atau perusahaan
di mana dimensi kinerja tersebut belum tentu relevan karena di setiap pekerjaan itu tidak sama. Nah, penggunaan sistem ini, peringkat yang hanya didasarkan pada kesan umum mengenai kinerja karyawan dan mengabaikan kekuatan dan kelemahan yang ada, sehingga seringkali muncul namun memiliki pengaruh terhadap kinerja maksudnya. Adanya kriteria-kriteria yang tidak terkait dengan kualitas dan kuantitas kerja karyawan itu juga termasuk hambatan. Validitas merupakan pengukuran dasar yang menunjukkan ketepatan kemanfaatan yang mengarah pada ketepatan interpretasi suatu prosedur penilaian. Validitas sendiri dibagi menjadi 3, yaitu isi, kriteria, dan konstruk. Penilaian yang paling efektif adalah menggunakan isi karena berdasarkan pendapat para pakar. Sedangkan reliabilitas adalah keakuratan yang menunjukkan suatu pengukuran penilaian. Sedangkan untuk reliabilitas sendiri juga memiliki beberapa kriteria, diantaranya adalah 2 buah pengukuran yang diukur dengan jarak waktu yang berbeda dan menunjukkan hasil yang tidak terlalu berbeda. Saya Dwi Suryani Aziz, NIM 115. Di sini saya akan menjelaskan penilaian kinerja di PT Keyword Company International. PT Keyword Company International ini merupakan perusahaan jasa web hosting yang berdiri sejak tahun 2005. Hingga saat ini, PT Keyword Company International memiliki 3 kantor yang berada di Kota Bandung, Jakarta, dan Yogyakarta. Penilaian kerja yang dilakukan di PT Keyword Company International ini menggunakan 2 metode. Yang pertama yaitu dengan cara mengamati laporan kerja harian. Jadi setiap karyawan membuat laporan kerja yang telah dilakukan setiap harinya, dan laporan itu nanti akan diamati oleh penilai. Nah, yang kedua yaitu dengan metode graphic rating scale yang dilakukan setiap setahun sekali. Tujuan penilaian kerja yaitu untuk mengoptimalkan kompetensi karyawan agar tujuan perusahaan tercapai. Yang kedua yaitu dengan memotivasi karyawan agar berkinerja lebih baik lagi setiap tahunnya. Kendala penilaian kerja di PT Keyword Company International yang pertama yaitu metode penilaian yang diterapkan tidak mampu memotivasi karyawan. Hal ini karena karyawan merasa penilaian kerja tidak ada feedback yang berkaitan dengan kinerja karyawan yang telah dicapai. Yang kedua yaitu penilaian dilakukan secara subjektif karena berdasarkan penuturan dari 60% karyawan. Yang ketiga yaitu tidak adanya standar yang jelas dan terukur. Yang keempat yaitu penilaian yang dilakukan masih kental akan formalitas. Hal ini karena karyawan menganggap bahwa penilaian kerja tidak ada feedback seperti teguran ataupun kenaikan jabatan atau pemberian kompensasi jika karyawan telah mencapai kinerja tertentu, sehingga karyawan itu menganggap bahwa penilaian yang dilakukan ini hanya formalitas saja, seperti itu. Selanjutnya yaitu penilaian kinerja di PT Apikomindo Cabang Kediri. PT Apikomindo merupakan sebuah perusahaan bidang telekomunikasi yang bergerak dalam perindustribusian operator Telkomsel. Kriteria penilaian kerja meliputi masa kerja, absensi, perilaku atau attitude, serta prestasi kerja. Penilaian kerja karyawan dilakukan menggunakan metode simple additive weighting, yaitu metode yang memberikan kriteria tertentu yang memiliki bobot nilai masing-masing sehingga dari hasil penjumlahan bobot tersebut akan diperoleh hasil yang menjadi keputusan akhir. Tujuan penilaian kerja ini untuk mengetahui prestasi yang dapat dicapai setiap karyawan sehingga dapat diketahui secara jelas. Selanjutnya, kendala dari penilaian kerja yaitu metode yang digunakan mengharuskan pembuatan keputusan bobot bagi setiap atribut. Penilaian kerja masih sangat sederhana karena hanya pada divisi marketing broadband, serta tidak ada menu atau fitur baru sebagai feedback. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 5 tentang penilaian kerja yang mengambil studi kasus dari 2 perusahaan, yaitu dari PT Keyword Company International dan juga dari PT Apikomindo Cabang Kediri.
Apabila ada salah-salah kata dan juga perbuatan dari teman-teman yang presentasi, saya mewakili mereka mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih sudah menyimak presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.